Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Melanjutkan pembahasan setelah muqaddimah dari buku Tafsir Al-Usr. Hari ini saya akan membacakan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah. Keutamaannya atas segala perkataan, seperti keutamaan Allah Azza wa Jalla atas seluruh makhluknya. Membacanya adalah amalan yang paling utama dilakukan oleh lisan. Keutamaan mempelajari, mengajarkan, dan membaca Al-Quran. Pahala mengajarkannya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Al-Bukhari, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pahala membacanya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi'ashril amthaliha, yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Kemudian keutamaan mempelajari Al-Quran, menghafalnya, dan pandai membacanya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat muttafaq alaih, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiram al-bararah, wa mathalil ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadidun falahu ajran, yang artinya perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia hafal dengannya bersama para malaikat yang suci dan mulia. Sedangkan perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedang ia senantiasa melakukannya, meskipun hal itu sulit baginya, maka baginya 2 pahala. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Tirmizi, yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatka inda akhiri ayatin taqra'u bih. Dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membaca di dunia, karena kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Kemudian Al-Khattabi mengatakan, disebutkan di dalam Atsar bahwa jumlah ayat Al-Quran adalah sesuai dengan jumlah tingkatan di dalam surga. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran, naiklah dalam tingkatan sesuai dengan ayat Al-Quran yang sebelumnya kamu baca di dunia.
Karena itu, siapa yang membaca dengan sempurna seluruhnya Al-Quran, maka ia akan menempati tingkatan surga yang paling atas di akhirat. Sedangkan siapa yang membaca sesuatu juz darinya, maka kenaikannya dalam tingkatan surga sesuai dengan bacaannya itu. Dengan demikian, akhir pahalanya adalah pada akhir bacaannya. Pahala bagi orang yang anaknya mempelajari Al-Quran. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim, man qara'a al-Qur'an wa ta'allama wa amila bi ulbisa walidahu yawmal qiyamah tajan min nurin daw'uhu mislu daw'i syams wa yuksa walidahu hullataini la yaqumu luha ad-dunya fayaqulan bima kusina hadhihi fayuqal bi akhdhi waladikuma Al-Quran. Siapa saja membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tidak tertandingi oleh dunia. Keduanya pun bertanya, bagaimana dipakaikan kepada kami semua itu? Dijawab, karena anakmu telah membawa Al-Quran. Al-Quran memberi syafaat kepada pembacanya di hari akhirat. Sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Muslim, Iqra'u al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para pembacanya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'an lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Pahala bagi orang yang berkumpul untuk membaca dan mengkaji Al-Quran. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Abu Daud, ma ijtama'a qumun fi baitin min buyutillah ta'ala yatluna kitabahu wa yatadarsunahu bainahum ila nazalat alaihumus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man indah. Tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkajinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Adab membaca Al-Quran. Ada beberapa adab disebutkan oleh Ibnu Katsir. Di antaranya, tidak menyentuh Al-Quran atau membacanya kecuali dalam keadaan suci. Bersiwak sebelum membacanya, mengenakan pakaian yang terbaik, menghadap kiblat, berhenti membaca jika menguap, tidak memotong bacaan dengan suatu perkataan kecuali memang ada keperluan, pikirannya terkonsentrasi,
ketika melalui ayat yang berisi janji berhenti untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dan ketika melalui ayat yang berisi ancaman memohon perlindungan kepadanya. Tidak meletakkan Al-Quran tercerai-berai, juga tidak meletakkan sesuatu di atasnya. Tidak saling mengeraskan bacaan terhadap orang lain. Tidak membaca di dalam pasar, dan tidak membaca di tempat-tempat hiburan. Bagaimana membaca Al-Quran? Anas radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang bacaan Nabi SAW, ia menjawab di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, kana yamuddu maddan idza qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddu rahman wa yamuddu rahim. Beliau senantiasa membaca dengan perlahan sesuai dengan panjang pendeknya. Jika beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, beliau baca dengan perlahan bismillah. Beliau baca dengan perlahan ar-rahman, dan beliau baca dengan perlahan ar-rahim. Pelipat gandaan pahala bacaan. Setiap orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Namun, pahala ini dilipat gandakan jika disertai dengan kehadiran hati, penghayatan, dan pemahaman terhadap ayat yang dibaca. Maka satu huruf bisa dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan, bahkan 700 kali lipat kebaikan. Jumlah ayat yang dibaca dalam sehari semalam. Para sahabat Nabi SAW biasanya membuat untuk diri mereka sendiri sejumlah ayat Al-Quran untuk dibaca setiap hari. Tidak seorang pun dari mereka yang senantiasa menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 7 hari. Bahkan ada larangan berkenaan dengan menghatamkan Al-Quran dalam waktu kurang dari 3 hari. Maka berupayalah dengan sungguh-sungguh saudaraku yang budiman untuk memanfaatkan waktu Anda dengan membaca Al-Quran. Buatlah untuk diri Anda kadar bacaan harian, dan janganlah Anda meninggalkannya dalam keadaan bagaimanapun. Sedikit tapi terus-menerus lebih baik daripada banyak namun terputus. Karena itu, jika Anda lalai atau ketiduran, maka laksanakan gantinya pada esok hari. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fihima baina salatil fajr wa salatil dhuhr kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal layl." Siapa saja tidur melupakan hizbnya atau sesuatu darinya, lalu membacanya pada waktu antara salat subuh dan salat zuhur, maka dicatat baginya pahala seakan-akan ia telah membacanya di malam hari. Jangan Anda termasuk orang yang menjauhi Al-Quran atau melupakannya dengan cara apapun, seperti menjauhi pembacaannya, menjauhi pemahaman maknanya, pengamalannya, atau berobat dengannya.